pemerintah sudah bisa memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan berbarengan dengan varian Delta itu, Pak ya. Jadi varian Delta itu kan sebagian besar terjadi dari tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia. Ya. Nah, mereka yang pulang memang kita tidak bisa menghalangi. Jadi tahun ini sangat optimis dengan kondisi global yang sudah membaik, tapi Indonesia masih pelan-pelan banget ya Pak, sepertinya Pak. Ya, berbagai negara memang tidak cepat karena tergantung daripada pandemi COVID ini. Anggaran Indonesia menghadapi kondisi pandemi ini sampai akhir tahun masih kuat nggak sih Pak? Ya, insya Allah kuat. Di masa pandemi ini, Pak Presiden Jokowi kan sudah mengajak bangkit dari pandemi. Ya. Lalu apa saja sih Pak instruksi dari Pak Presiden kepada kementerian dan bisa diterjemahkan melalui kebijakan? Seperti apa tuh Pak? Ya, pertama kan ada dua tema pokok, yaitu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Kalau untuk penanganan COVID tentu ketersediaan fasilitas rumah sakit. Ya. Nah, kalau kasus hari ini, rumah sakit didorong untuk bisa meningkatkan ke 40%. Yang kedua adalah mempercepat vaksinasi. Dan targetnya vaksinasi ini didorong untuk bisa mencapai 1 juta vaksin per hari. 1 juta vaksin per hari. Nah, oleh karena itu diberi tugas Kemenkes untuk menyediakan 600.000 dan TNI Polri yang akan diterjunkan untuk 400.000 per hari. Dan targetnya ini awal Juli sudah bisa diuji cobakan. Agustus juga menargetkan herd immunity itu ya Pak ya? Kalau herd immunity akan lebih panjang lagi dengan situasi seperti ini kan tentunya kita berharap herd immunity itu bisa tercapai kalau 70% masyarakat sudah divaksin. Dan di Agustus diperkirakan, ditargetkan bisa mencapai 70 juta. Agustus 70 juta? Targetnya. Amin Pak, semoga Pak biar agar masyarakat juga lebih tenang dan ekonomi bangkit lagi Pak. Ngomongin soal ekonomi Pak, bagaimana sih Pak prospek perekonomian nasional saat ini di tengah lonjakan kasus Pak? Apalagi kemarin baru rekor 2 juta. Artinya kan kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan pandemi COVID. Pandemi COVID ini kan virus juga bermutasi. Sehingga tentu kita harus lebih berdisiplin. Dan sebetulnya langkahnya yang dilaksanakan pemerintah kan sudah punya cara. Salah satu adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ini yang disiplin ini harus didorong. Kita mengetahui bahwa ada fatigue dari masyarakat maupun petugas-petugas di jalur, di front line, di garda terdepan. Nah, ini kita mengingatkan kembali bahwa ini penting untuk terus prokes dijaga sambil kita melakukan akselerasi vaksinasi. Nah, tentu berikutnya pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita lihat pemulihan ekonomi dari pengalaman tahun lalu sampai kuartal pertama kan trennya sudah positif. Iya, Pak. Nah, kemarin untuk di kuartal kedua, pemerintah tetap optimis bahwa angka 7% itu bisa dicapai. Apa yang membuat pemerintah optimis bahwa perekonomian akan tumbuh di tahun ini, Pak? Ya, pertama jelas dari retail itu sudah naik dari Maret ke April itu, dari April ke Mei itu kira-kira 21%. Jadi dari minus menjadi minus 14 itu di bulan April, Mei itu naik ke plus 7, jadi deltanya 21%. Kemudian indeks daripada Purchase Manager Index itu sudah tertinggi 55,3%. Kemudian juga konsumsi daripada otomotif itu naik 228%. Kemudian dari properti juga naik. Jadi dengan demikian seluruh indikator termasuk indeks keyakinan konsumen itu sudah 104. Jadi udah di atas 100. Itu yang membuat jadi seluruh trennya sudah positif, ya, optimis. Oke, Pak. Tapi kita berandai-andai, Pak. Anggaplah terjadi
skenario pemerintah ternyata berbalik, Pak. Langkah apa Pak yang akan dilakukan? Ya, kondisinya langkahnya lebih kan udah jelas bahwa penanganan COVID itu menjadi prioritas pemerintah. Jadi tentu sekarang kita rem dulu mobilitas karena direm karena masyarakatnya tidak kedisiplinannya turun. Kalau kedisiplinannya ini terus kita bisa jaga, kami yakin bahwa ini akan terus dalam tanda petik lebih terkendali. Iya Pak. Kemarin kan ada pemaksaan dari masyarakat yang mudik. Nah itu kan memang dari tahun lalu kita sudah tahu bahwa ini akan ada kenaikan. Namun kenaikan ini sekarang ditambahkan dengan strain baru, varian Delta. Nah, varian Delta memang penularannya lebih tinggi. Nah, tetapi tentu ini akan masyarakat akan lebih terproteksi kalau vaksinasinya bisa lebih cepat. Jadi sebenarnya sih pemerintah sudah bisa memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan, tapi ini berbarengan dengan varian Delta itu Pak ya. Jadi varian Delta itu kan sebagian besar terjadi dari pekerja migran Indonesia yang kembali dari pekerja migran ini tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia. Nah, di Malaysia timbul varian Delta. Nah, mereka yang pulang memang kita tidak bisa menghalangi. Karena itu hak warga negara untuk datang. Nah, oleh karena itu tinggal kita melakukan screening di tempat asal. Tetapi yang namanya OTG kan 2 minggu dia tidak memberikan tanda positif. Sesudah itu baru positif. Sehingga langkah-langkah yang pemerintah lakukan sebetulnya sudah melakukan beberapa penyekatan. Dan kalau kasus di Kudus, di Bangkalan, itu dengan adanya PPKM Mikro dan adanya Babinsa, Babin Kamtibmas dengan penyekatan, kemudian wilayah yang ditemukan daerahnya merah, di swab antigen itu relatif sekarang angkanya sudah turun. Artinya masalah COVID ini kita harus pelan-pelan banget ya Pak? Ya, kita harus pelan-pelan dan harus target mikro di tempat di mana masyarakat itu tinggal. Pak, kembali soal masalah perekonomian Pak. Apa sih Pak catatan khusus dan prioritas Menko Perekonomian Pak untuk pemulihan ekonomi ya Pak? Catatan khususnya nih Pak. Ya, catatan khusus kalau saat sekarang kan kita harus didorong oleh kegiatan yang menopang daya beli masyarakat. Salah satu dengan perlindungan masyarakat melalui bansos. Kemudian tentunya kita dorong yang UMKM. Nah, UMKM juga kita harus berikan daya beli, salah satunya dengan bantuan BPUM, bantuan tersebut yang bisa membantu permodalan. Kemudian yang berikut juga kita mendorong akses kredit kepada UMKM. Nah, akses kredit antara lain melalui kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat sendiri sudah diberikan beberapa kemudahan. Kemudahannya yang masih dilakukan tahun ini adalah kredit bayarnya hanya 3%. 3% lagi yang ke perbankan itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian dengan POJK kemarin, maka kredit juga direstrukturisasi. Sehingga bisa dimundurkan sampai 2 tahun. Artinya relaksasi itu dilakukan. Jadi, kemudian juga diberikan kemudahan lain untuk pinjam sampai dengan 100 juta tanpa jaminan. Oh iya Pak? Tanpa jaminan. Jadi pengusaha UMKM ini agak lebih banyak diberikan keleluasaan untuk bernapas. Nah, ditambahkan sesudah itu juga didorong untuk onboarding ke digital. Jadi dengan demikian kalaupun kegiatan offline-nya itu terbatas, tetapi kegiatan online-nya juga didorong. Tapi masalah online ini Pak, yang menarik adalah gampang buat daftar online, tapi banyak masyarakat atau pengusaha yang belum teredukasinya lebih terkait online ini, Pak. Jadi bingung untuk memasarkannya, marketingnya seperti apa. Kalau online kan tergantung platform. Jadi yang online kan memasukkan barang di dalam platform yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan online dan pasarnya kan dari sana. Karena ada visitor. Sama dengan kalau secara offline listing di mall. Cuma ini virtual mall. Pak, balik lagi selain menjadi Menko Perekonomian, Bapak juga Ketua KPC PEN. Kita ingin tahu nih soal dana PEN, bagaimana sih Pak efektivitasnya yang sudah diberikan ke sektor-sektor yang mendorong perekonomian seperti pariwisata, UMKM, bahkan dan lainnya Pak. Seperti apa tuh Pak?
Ya, jadi kalau dana PEN kan kita siapkan 690 triliun. Ya. Nah, dana tersebut tentu dibagi beberapa program. Satu ada program untuk perlindungan sosial, Ya. di mana dana perlindungan sosial ini didorong untuk mengerjakan kesehatan. Ya. Kemudian yang berikut tentu dukungan UMKM. Nah, realisasinya kita untuk 699 itu saat sekarang sekitar 32,4%. Oke. Nah, itu kira-kira 226%. Ya. Nah, untuk pariwisata itu baru realisasi baru 17,4, Pak. Oke. Dari pagunya 7,67 triliun. Nah, tentu pemerintah juga mendorong agar pariwisata ini bisa berjalan. Nah, pemerintah juga mendorong yang untuk UMKM itu jumlahnya 193 triliun dan dukungan ini realisasinya sekitar 48%. Ya. Nah, ini juga kita dorong dan program KL antara lain prioritas untuk padat karya, kemudian kegiatan untuk ketahanan pangan, kemudian untuk kawasan industri, kemudian untuk bangga buatan Indonesia. Ya. Nah, itu totalnya 127 triliun dan realisasinya sekitar 29,8%. Jadi sudah banyak. Jadi tentu sudah banyak program, Ya. walaupun kita minta agar akselerasi daripada penggunaannya ditingkatkan. Itu sih Pak yang paling penting akselerasinya Akselerasinya, itu. ya. Nah, di tahun ini Pak selain selain konsumsi, sektor apa sih Pak yang kira-kira bisa tumbuh di tengah pandemi ini Pak? Ya, kalau kita lihat dari berbagai sektor yang sudah terlihat tumbuh, tentu sektor ICT, sektor digital itu tumbuh. Kemudian berikut sektor pertanian itu, pertanian perkebunan tumbuh. Berikutnya ekspor kita juga jalan terus. Di dalam kondisi pandemi ini? Dalam kondisi pandemi ini ekspor kita jalan. Oke. Dan akibatnya tentu ekspor utama kita antara lain kelapa sawit, kemudian hilirisasi nikel, kemudian juga perhiasan termasuk emas itu kita juga naik. Kemudian tentu makanan minuman. Jadi banyak sektor yang memang mendorong daripada pendapatan dolar itu sendiri. Kalau di tahun ini Pak, sektor yang bisa menggerakkan perekonomian Indonesia apa nih Pak kira-kira Pak? Ya sektor Indonesia ya multisektor, kan nggak bisa satu sektor. Ya dari pertanian ada sektornya, dari industri ada sektornya, dari perdagangan ada sektornya, dari pertambangan ada sektornya. Jadi nggak bisa salah satu aja ditumbuh. Jadi kita nggak bisa, karena negara kita kan negara besar, ya, mesti multiple engine, nggak bisa satu engine saja. Pak, tadi juga sempat disinggung soal indeks PMI Pak. Ya kan, karena pelaku dari data yang menunjukkan adalah pelaku industri itu optimis Pak. Nah kita ingin tahu tantangannya apa Pak sampai akhir tahun nanti nih Pak? Ya tentu global recovery. Kita berharap karena industri kan tergantung pada ekspor. Dan ekspor itu tergantung pada global recovery. Jadi kita lihat kalau pertumbuhan ekonomi di Eropa baik, di Cina baik, di Amerika baik, maka ini akan memberikan efek kepada perekonomian Indonesia. Karena kita juga mensuplai dalam global value chain, mensuplai kebutuhan dunia. Jadi tahun ini sangat optimis dengan kondisi global yang sudah membaik, tapi Indonesia masih pelan-pelan banget ya Pak, sepertinya Pak. Ya berbagai negara memang tidak cepat karena tergantung daripada pandemi COVID-nya. Jadi semua subjek to penanganan pandemi COVID. Pak, kembali lagi soal insentif tadi Pak. Kan sudah semuanya dikeluarkan. Kondisinya seperti apa nih Pak soal bagaimana pemerintah bisa memulihkan perekonomian itu yang selalu ditanyakan sama masyarakat? Ya, tentunya dengan pertumbuhan yang trennya positif dan beberapa sektor juga terbukti harganya naik. Contohnya di kelapa sawit. Itu kan harga sawit di masyarakat TBS juga sekitar 2.000 sampai 2.200. Nah, itu sebelum di tahun 2019 itu di bawah 1.000. Jadi itu sudah menunjukkan kerja-kerja pemerintah untuk menaikkan nilai tukar daripada pekebun. Nah, kemudian juga di samping itu juga beberapa komoditas lain juga naik seperti
nikel, batu bara, ya itu yang mendorong bahwa cadangan devisa kita juga meningkat. Kalau terkait anggaran nih Pak, kita ingin tahu anggaran Indonesia menghadapi kondisi pandemi ini sampai akhir tahun masih kuat nggak sih Pak untuk meyakinkan masyarakat nih Pak? Ya kalau dari segi anggaran kan kita bekerja berbasis kepada APBN dan kita melihat bahwa APBN masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi karena kita masih mendorong anggaran yang juga kita melakukan sharing dengan BI, seperti yang dilakukan tahun lalu. Ya. Nah, tentu kita melihat bahwa kemampuan fiskal kita masih cukup optimis. Okay. Dan oleh karena itu pemerintah memperluas daripada ke depan objek-objek pajak yang bisa meningkatkan pendapatan. Kalau kemarin kita melakukan kerjasama dengan BI untuk burden sharing. Nah, burden sharing itu artinya untuk perlindungan sosial dengan bunga yang rendah. Bahkan beberapa untuk kegiatan sosial itu 0. Jadi tentu dengan ruang-ruang yang ada, kondisi keuangan kita masih sangat solid. Dan kalau kita lihat kemarin 6%, sekarang budget defisit sekarang sekitar 5,6%. Nah ini kita akan terus jaga juga situasinya. Jadi kondisi keuangan Indonesia sampai pandemi ini kan karena belum jelas Pak, berakhirnya kapan. Tapi pemerintah menjamin bahwa kondisi keuangan Indonesia masih kuat ya Pak? Ya insya Allah kuat. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sahabat Merdeka, terima kasih sudah mengikuti kita dalam wawancara khusus ini. Sampai ketemu dalam wawancara berikutnya. Terima kasih.